Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Bapak Profesor Mahfud MD, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Bapak Ibu serta rekan-rekan media sekalian. Indonesia akan memegang presidensi G20 tahun 2022 selama 1 tahun ke depan. Setiap tahunnya para negara anggota bergilir menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan G20. Indonesia telah ditetapkan sebagai negara penyelenggara melalui KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November tahun 2020. Serah terima presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia akan dilaksanakan pada KTT G20 atau G20 Leader Summit di Roma, Italia pada tanggal 30 sampai 31 Oktober tahun 2021 ini. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, maka telah ditetapkan yang antara lain termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua 1 Bidang Serpatrek, Menteri Luar Negeri sebagai Ketua 2 Bidang Serpatrek, Menteri Keuangan sebagai Ketua 1 Bidang Finance Track, Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua 2 Bidang Finance Track, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, dan Menkominfo sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media. Menindaklanjuti laporan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang dilakukan atau dilaksanakan pagi tadi, maka sore hari ini, malam hari ini akan dilakukan press briefing menuju presidensi G20 Indonesia tahun 2020 yang akan disampaikan secara berurutan sebagai berikut. Serpatrek oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua 1 dan dilanjutkan oleh Menteri Luar Negeri sebagai Ketua 2 dan Finance Track oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua 1 dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua 2. Nanti akan dilanjutkan dengan Menko Polhukam. Untuk itu kepada Bapak Menko Bidang Perekonomian dan selanjutnya secara berurutan akan dilakukan penyampaiannya. Kepada Pak Menko kami persilakan. Terima kasih Bapak Menkominfo, Pak Joni Plate yang kami hormati, Bu Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi, yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, dan yang kami hormati Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, yang kami hormati rekan-rekan media cetak, elektronik, media online, Bapak Ibu masyarakat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi disampaikan bahwa G20 adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi tahun 97-98, dan G20 beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, ditambah satu perwakilan regional, yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia. Kelompok ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 80% investasi global,
dan jumlah populasinya adalah 2/3 dari penduduk dunia. Mandat G20 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Sebagai forum yang lahir dari krisis global, G20 diharapkan menjadi role model bagi masyarakat internasional untuk memberikan solusi atas tantangan ekonomi global seperti krisis 98, resesi global 2008, dan pada situasi pandemi seperti ini. Dalam menentukan presidensi G20 memiliki mekanisme yang disebut regional basket rotation, di mana saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20, dan baru 4 negara, yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, dan Saudi Arabia, yang sudah pernah menjadi tuan rumah presidensi G20. Mandat presidensi Indonesia diperkuat oleh kesepakatan di KTT G20 tahun 2020 di Riyadh, Saudi Arabia, dan dengan menjadi presidensi G20, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi COVID-19 ini. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan presidensi G20, berbagai persiapan sudah disiapkan, dan salah satunya adalah keputusan Presiden yang tadi sudah disebut terkait dengan panitia nasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menkominfo. Kemudian Bapak Presiden Bapak Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30-31 Oktober mendatang, dan di sana Bapak Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet presidensi G20 dari PM Italia kepada Presiden Republik Indonesia, dan pada saat itulah, pada tanggal 1 Desember, Indonesia akan resmi menjadi presidensi G20. Beberapa rangkaian yang dipersiapkan antara lain ada 150 pertemuan dengan beberapa side event sepanjang tahun dari tanggal 1 Desember sampai dengan 30 November 2022. Rangkaian ini merupakan antara lain working groups, tingkat Sherpa, dan tingkat finance deputies, pertemuan tingkat menteri, hingga KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jumlah delegasi per pertemuan sekitar 500 sampai dengan 5.800 orang per event sepanjang tahun, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian COVID, dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada. Oleh karena itu, Indonesia memastikan bahwa pertemuan side event di bawah presidensi Indonesia akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan level assessment terhadap pandemi sesuai dengan standar WHO, dan tentu terkait dengan persyaratan vaksinasi tentu ditentukan dan dilaksanakan di berbagai daerah yang ketersediaan rumah sakitnya klasifikasinya A. Presidensi G20 secara resmi akan dimulai sejak 1 Desember sampai dengan 30 November dengan tema utama adalah Recover Together, Recover Stronger, yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama. Untuk mendukung ini ada 5 pilar prioritas, yaitu pertama tentu peningkatan produktivitas untuk pemulihan atau promoting productivity, yang kedua increasing resiliency dan stability, ini membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, yang ketiga ensuring sustainability dan inclusive growth, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, enabling environment and partnership, ini menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta forging a stronger collective global leadership. Ini adalah kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas. Dengan presidensi G20, setidaknya ada 3 manfaat besar yang bisa
diperoleh Indonesia, baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB hingga 7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor, dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, 1,5 sampai 2 kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF World Bank di tahun 2018 yang lalu, karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Nah, selain itu, bagi Indonesia ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reform struktural yang antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan Sovereign Wealth Fund, dan tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin, dan kita terus mendorong agar vaksin ini menjadi global public goods dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah. Dari aspek politik, nanti Ibu Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri akan menjelaskan secara lebih detail. Dan dari amanah sebagai presidensi G20, Indonesia tentunya akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk antara lain isu-isu transformasi digital dan ekonomi inklusif. Nah, sebagai selanjutnya, pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi kuat antara kementerian dan lembaga yang terlibat dalam 16 working group dan elemen non-pemerintah serta masyarakat sipil dan madani yang terlibat di dalam 10 engagement group. Perlibatan berbagai unsur lapisan masyarakat ini tentunya mengindikasikan demokratisasi dalam pembahasan dan juga penentuan isu-isu strategis di tatanan global, dan pelibatan seluruh kelompok kepentingan ini mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang kuat dengan tata kelola yang baik. Upaya ini juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global dengan semangat konsensus dan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menko. Selanjutnya kepada Ibu Menteri Luar Negeri kami persilakan. Terima kasih Pak Menkominfo, Pak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Ibu Menkeu, Pak Gubernur BI, rekan-rekan Ibu Bapak yang saya hormati. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama, saya ingin mengulangi sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, bahwa mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022, Indonesia mendapat kepercayaan memegang presidensi G20. Serah terima akan dilakukan pada saat KTT G20 di Roma tanggal 30-31 2021. Dan ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 sejak G20 didirikan. Dan ini tentunya merupakan kepercayaan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi Indonesia yang insya Allah akan kita tunaikan sebaik mungkin. Presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perkiraan situasi dunia pada tahun 2022. Diperkirakan dunia belum akan sepenuhnya keluar dari pandemi COVID-19 dari aspek kesehatannya. WHO menyampaikan harapan bahwa di akhir 2021 negara dunia dapat melakukan vaksinasi
40% dari populasinya dan 70% pada pertengahan 2022. Sementara itu dari aspek ekonomi, tentunya nanti Bu Menkeu akan lebih banyak menyampaikan, saya hanya ingin mengambil data dari IMF misalnya, tahun lalu 2020, ekonomi dunia turun hingga minus 3,2%. Dan tahun ini terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 6% dan tren ini diharapkan akan berlanjut pada tahun 2022. Dunia juga memperkirakan masih terdapat kerentanan dan kekhawatiran bahwa pertumbuhan belum akan merata. Dari sisi geopolitik, diperkirakan rivalitas antara kekuatan besar masih akan berlanjut. Trust defisit masih menonjol. Ketiga, dengan latar belakang situasi dunia seperti yang saya sampaikan secara singkat tadi, maka selama keketuaan Indonesia, spirit utamanya adalah pulih bersama. Untuk pulih bersama diperlukan spirit solidaritas, kerjasama, kolaborasi, kemitraan, dan inklusivitas. Rekan-rekan media yang saya hormati, inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB misalnya, ECOSOC saat ini menjadi salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, maka Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dan peran ini akan kita lanjutkan pada saat Indonesia memegang presidensi G20. Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, di Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen. Selain isu kesehatan dan pandemi, serta pembangunan berkelanjutan, perhatian besar akan diberikan kepada UMKM dan ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi. Kita juga ingin mendorong pengakuan atas peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja difabilitas dalam dunia kerja. Ada juga forum bisnis dan kemitraan di sektor sustainable infrastructure dan investasi kesehatan. Kita perlu memperkuat sektor-sektor tersebut untuk mencapai pemulihan, pertumbuhan, ketahanan bersama. Mengenai prioritas tidak saya akan ulangi karena sudah disampaikan oleh Pak Menko Ekonomi tadi. Rekan-rekan media yang saya hormati, keempat saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sistem kerja di G20 secara singkat saja. Jadi di dalam G20 terdapat dua pilar. Pertama adalah pilar finance track. Yang kedua adalah pilar Sherpa atau Sherpa track. Pilar keuangan tentunya akan dijelaskan oleh Ibu Menkeu dan Pak Gubernur yang betul-betul fokus pada isu keuangan dan moneter, sementara isu di luar keuangan dan moneter akan dikelola di bawah pilar Sherpa yang akan digawangi oleh Pak Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri. Nah, di bawah pilar Sherpa ini, selama presidensi Indonesia akan dilakukan antara lain 12 pertemuan pada tingkat menteri. Menteri Luar Negeri, Development, Digital Economy, Health, Environment and Climate, Energy, Employment, Trade Industry and Investment, Tourism, Agriculture, Education,
dan Special Ministerial Meeting on Women Empowerment. Selain pertemuan pada tingkat G2G, yang tentunya G2G akan mengerucut kepada penyelenggaraan KTT yang akan diselenggarakan insya Allah pada bulan Oktober nanti di Indonesia, akan ada juga pertemuan yang sifatnya di luar government yang dinamakan engagement group. Terdapat 10 engagement group, yaitu bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, parlemen. Parlemen ini kita aktifkan kembali dalam keketuaan Indonesia, dan yang baru adalah lembaga audit tertinggi. Dan ini merupakan inisiatif baru Presidensi Indonesia. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan bahwa semua penyelenggaraan pertemuan akan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat dan akan terus mempertimbangkan situasi COVID pada saat tersebut. Kelima dan terakhir teman-teman, mengenai logo. Presidensi G20 Indonesia akan menggunakan logo seperti yang tertera di dalam layar. Dasar logo adalah merah putih yang merupakan representasi bendera Indonesia. Gunungan menggambarkan peranan aktif Indonesia dalam membawa dunia memasuki babak baru, yaitu pemulihan pasca pandemi secara bersama. Kawung melambangkan kesempurnaan, keadilan, dan keperkasaan, dan perpaduan gunungan dan kawung terlihat sebagai sulur tanaman yang terus tumbuh. Ini merupakan representasi semangat pemulihan ekonomi secara bersama. Sekali lagi, secara bersama. Dengan logo tersebut, teman-teman, Indonesia berkomitmen bahwa Presidensi Indonesia akan memberikan dampak positif, tidak saja bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Indonesia akan bekerja keras untuk mensukseskan presidensi G20 di tahun 2022. Pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bagi suksesnya presidensi Indonesia. Dan pemerintah akan bekerja keras agar amanah presidensi G20 akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia dan akan meneguhkan peran dan kepemimpinan yang selama ini dijalankan Indonesia di dunia internasional. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Menkom Info. Terima kasih Ibu Menlu. Selanjutnya yang terkait dengan finance track atau jalur keuangan kepada Ibu Menteri Keuangan kami persilakan. Terima kasih Bapak Menkominfo, Pak Joni Plate, Bapak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud, Ibu Menlu, Ibu Retno, dan Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai G20 yang tadi disebutkan finance track atau track keuangan. Mungkin kalau bisa menyampaikan bahwa G20 adalah forum yang diinisiatifi memang terjadi financial crisis tahun 2008-2009. Yang melahirkan sebuah forum pertemuan antar kepala negara dimulai pada tahun 2009. Jadi dalam hal ini berbagai prakarsa dari G20 yang nyata memang ditujukan bagi bagaimana secara global kelompok grup 20 ini yang tadi telah disebutkan oleh Pak Menko menguasai 85% dari GDP global, 75% dari perdagangan internasional, 2/3 dari penduduk dunia ada di dalam G20 ini, terdiri dari negara maju dan negara emerging, 11 negara maju dan 9 negara emerging,
memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang bisa mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi maupun keuangan. Ini terjadi pada tahun 2008-2009 dengan forum yang dibuat pada level pimpinan negara yang didukung sepenuhnya agendanya oleh Finance Track. Finance Track terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, di mana pada saat itu dilakukan upaya untuk menstabilkan dan mereformasi sektor keuangan global dan bagaimana negara-negara dunia, terutama di G20, melakukan stimulus ekonomi global sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi kembali. Pada tahun 2020, dunia sekali lagi menghadapi krisis, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun persoalannya adalah persoalan kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan. Dan oleh karena itu dilakukan langkah-langkah G20 Action Plan, termasuk bagaimana mengakselerasi pengadaan vaksin yang tadi telah disebutkan juga oleh Ibu Menlu, dan di dalam mendukung banyak negara yang akan mengalami kesulitan keuangan dalam situasi krisis global akibat pandemi. Makanya dibuatlah apa yang disebut Debt Service Suspension Initiative, yaitu inisiatif untuk memberikan relief bagi beban utang negara-negara miskin. G20 juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global, terutama di dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan juga tadi yang disebutkan adanya upaya untuk menciptakan tata kelola debt sustainability dan transparansi atau sustainabilitas dari pengelolaan utang dan juga transparansi dari pinjaman-pinjaman atau utang di semua negara, terutama negara-negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak. Di forum G20, Finance Track maupun non-Finance Track dibahas juga mengenai waktu itu terjadinya trade war atau yang disebut tensi antara negara-negara yang menggunakan perdagangan sebagai salah satu alat untuk kemudian saling bersaing. Maka di dalam forum G20 dilakukan berbagai langkah untuk mendukung pemulihan perdagangan internasional, termasuk dalam hal ini mereformasi WTO atau World Trade Organization. Waktu presidensi di G20 Saudi Arabia, juga ada inisiatif Riyadh yang berisi tentang reformasi World Trade Organization. Kemudian di dalam forum G20 juga dibahas mengenai pengembangan infrastruktur, terutama dari aspek keuangan. Bagaimana prinsip-prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas, dan dibentuklah apa yang disebut Global Infrastructure Hub. Ini sejak presidensi Australia. Kemudian juga dilakukan roadmap infrastruktur as an asset class. Jadi membentuk kelas aset yang terdiri dari proyek-proyek infrastruktur yang berkualitas. Juga di-develop di dalam forum G20 apa yang disebut Infratech. Dari sisi perpajakan global, G20 memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global. Ini terutama untuk membahas bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan apa yang disebut praktek yang merugikan basis pajak di negara-negara tersebut. Maka kemudian dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi apa yang disebut basis pajak
dari suatu perekonomian atau negara. Ini yang disebut base erosion and profit shifting practice atau inisiatif, di mana G20 menunjuk OECD untuk bisa membuat prinsip-prinsip yang bisa diterima dan dilakukan oleh semua negara-negara, terutama di G20 dulu, namun kemudian akan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. Juga di dalam global taxation atau perpajakan internasional ini, forum G20 berhasil melahirkan apa yang disebut automatic exchange of information atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Dan yang terakhir, di dalam presidensi Italia dengan didorong dan didukung oleh anggota-anggota G20, maka dibahas mengenai pajak untuk sektor digital, di mana transaksinya bersifat cross border atau melewati batas suatu negara atau perekonomian, dan tentu dari sisi hak pajaknya menimbulkan komplikasi. Di dalam G20 juga dibahas mengenai global partnership, yaitu bagaimana negara-negara tidak hanya G20, tapi negara-negara di dunia bisa bersama-sama membantu negara miskin. Tadi Ibu Menteri Luar Negeri menyampaikan di dalam presidensi Indonesia ini akan termasuk topik yang akan didorong, terutama negara-negara miskin dan negara berkembang, khususnya di Afrika. Waktu itu dari pertemuan G20 di Jerman dibuatlah juga Compact with Africa, di mana untuk negara-negara Afrika diberikan dukungan agar mereka bisa mengejar pembangunannya. Kemudian juga ada G20 Energy Access Action Plan, yaitu rencana untuk bisa mengejar ketertinggalan di bidang akses energi, terutama di negara-negara miskin yang masih belum memiliki rasio elektrifikasi yang memadai. Di dalam rangka kita melihat adanya pandemi sebagai tantangan, dibuat juga Global Antimicrobial Resistant R&D Hub, atau suatu pusat untuk penelitian resistensi antimikrobial yang sifatnya global. Nah, untuk finance track ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, topiknya adalah mengenai juga sama konsisten dengan Sherpa Track, yaitu bagaimana mempromosikan produktivitas, kemudian menciptakan ketahanan dan stability atau increasing resiliency and stability, dan yang ketiga menjamin adanya pertumbuhan yang sustainable dan inklusif. Untuk agenda di finance track yang akan dibahas, kita akan ada 7 agenda. Nanti Bapak Gubernur Bank Indonesia akan juga menjelaskan terutama area-area yang berhubungan dengan kebank sentralan atau payment system. Namun 7 ini mungkin secara cepat saya akan sampaikan. Yang pertama dan yang penting adalah mengenai negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Tadi disebutkan temanya recover together and recover stronger. Itu untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global. Di sini yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara, terutama di G20, yang semuanya melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter, akan menetapkan kapan mulai melakukan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung.
ini bukan masalah mudah karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kebijakan fiskal seperti di Indonesia yang extraordinary, di mana kita membolehkan adanya defisit di atas 3%, tidak berjalan selamanya. Dan semua negara juga menghadapi situasi yang sama di kebijakan fiskalnya. Nanti Pak Gubernur akan menyampaikan dari sisi monetary policy-nya. Nah, persoalan nanti adalah bagaimana desain dan kapan kita akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit, di mana setiap negara tadi memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda-beda, baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi itu terjadi di semua region atau semua negara. Ini akan menjadi salah satu isu yang sangat penting dan utama pada pembahasan di finance track. Yang kedua tentu bagaimana semua negara akan melihat dampak COVID yang tidak hanya di bidang kesehatan. Ini yang disebut ada dampak scarring atau luka dari perekonomian akibat terjadinya COVID. Ada supply disruption, ada corporate yang mengalami kesulitan dari sisi neraca dan tidak kemudian demikian saja bisa kembali pulih. Juga pembahasan mengenai productivity dan memulihkan ekonomi kembali. Bagaimana policy-policy akan didesain, ini akan menjadi bahan yang kedua, topik kedua di bidang finance track. Nanti Bapak Gubernur akan menyampaikan topik yang ketiga yang berhubungan dengan central bank digital currency. Kemudian yang keempat mengenai sustainable finance. Karena sekarang isu mengenai bagaimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya yang sangat penting di level global yaitu climate change. Maka akan dibahas mengenai green finance facility termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable. Juga akan dibahas mengenai bagaimana digital infrastructure regulation di dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment. Pak Gubernur nanti akan menyampaikan juga mengenai cross-border payment, karena ini juga salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment system dengan berkembangnya digital technology dan digital economy. Juga Pak Gubernur nanti akan membahas dari sisi kebijakan keuangan moneter mengenai financial inclusion. Walaupun ini juga bersama-sama dengan pemerintah atau Kementerian Keuangan dan Menko Perekonomian mengenai pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM dan bagaimana digitalisasi dari usaha kecil menengah. Ini adalah topik yang sangat-sangat penting bagi Indonesia dan juga relevan dan akan menjadi prioritas pada pembahasan G20 Finance Track. Terakhir nanti kita akan juga membahas kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan Global Taxation Principle. Di sini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai tax incentive, tax and digitalization, praktek-praktek penghindaran pajak atau tax avoidance, terutama berkaitan tadi dengan base erosion profit shifting, dan tax transparansi. Juga tax and development serta tax certainty. Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama karena memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang juga sedang melakukan reformasi perpajakan, dan ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas di dalam pertemuan G20. Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar di dalam melihat perkembangan dunia termasuk dengan adanya digital technology ini,
kita tidak dirugikan, tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa karena Indonesia melanjutkan presidensi dari Italia, maka kita akan juga mendapatkan topik-topik yang sudah menjadi topik utama yang dikawal oleh presidensi Italia. Yaitu pertama mengenai dukungan global untuk semua negara-negara miskin dan rentan yang terdampak COVID-19. Ini terutama termasuk reformasi di IMF, nanti Pak Gubernur bisa menambahkan, yaitu memunculkan special drawing right allocation. Juga pembiayaan dari Multilateral Development Bank, serta restrukturisasi utang dan dukungan lain bagi negara-negara miskin. Yang kedua, presidensi Italia mengangkat mengenai investasi di bidang infrastruktur, terutama dari sisi pembiayaan dan transformasi dari munculnya infrastruktur digital. Ini Indonesia nanti akan tetap meneruskan topik-topik ini di dalam presidensi kita, terutama di finance track. Kemudian Italia juga mengangkat isu mengenai agenda keuangan berkelanjutan, yaitu terutama menyangkut bagaimana negara-negara bisa mentransformasikan ekonominya di dalam rangka untuk mendukung agenda climate change secara adil dan affordable atau keterjangkauan. Karena semua negara menginginkan untuk ikut berpartisipasi, tapi kemampuan keuangannya akan berbeda-beda. Dan ini sangat relevan di Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber energi yang non-renewable, yang tentu nanti akan menjadi sorotan, namun kita memiliki kepentingan untuk menjaga dan melakukan transformasi yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan terakhir adalah penguatan regulasi keuangan di dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital. Itu yang akan masuk di dalam pembahasan finance track. Pak Joni Plate yang akan saya sampaikan adalah finance track ini akan ada 28 pertemuan sepanjang tahun 2022. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menlu, untuk finance track kita juga akan memulai kick-off meetingnya pada bulan Desember 2021 ini, di mana presidensi Italia akan di-take over menjadi presidensi Indonesia. Kami dan Gubernur Bank Indonesia akan meng-host takeover atau kick-off meeting ini pada bulan Desember ini, tahun 2021. Kemudian 28 pertemuan ini terdiri dari 6 pertemuan tingkat menteri sepanjang tahun 2022, 4 pertemuan tingkat deputi, 16 pertemuan tingkat working group, dan 2 pertemuan eminent group atau international seminar. Jadi 28 pertemuan untuk finance track saja. Untuk keseluruhan G20 ini nanti akan ada sekitar 150 pertemuan dari keseluruhan pertemuan-pertemuan yang akan diadakan, yaitu pada level pimpinan negara 1 KTT, 17 ministerial meeting, 10 deputy meeting, dan lebih dari 100 event-event working group dan eminent group serta side event. Jadi ini akan merupakan tahun yang luar biasa, sangat sibuk, dan tentu kita membutuhkan seluruh dukungan masyarakat agar pertemuan ini sukses. Tentu tidak hanya untuk mengangkat nama Indonesia, namun juga di dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah global yang relevan bagi Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya utamanya. Terima kasih Bapak, kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Menkominfo. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia kami persilakan.
Terima kasih Pak Menkominfo yang kami hormati, Pak Menko Perekonomian, Pak Menko Polhukam, Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Menteri Keuangan, dan kawan-kawan media yang kami cintai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan menambahkan agenda-agenda yang berkaitan dengan kerjasama kebank sentralan di G20 di dalam jalur keuangan. Ibu Menteri Keuangan tadi sudah menjelaskan ada 7 agenda prioritas di dalam jalur keuangan. 5 diantaranya Bank Sentral itu bekerja sama dari 7 agenda jalur keuangan. Yang pertama adalah koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama. Yang kedua adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat, recover stronger. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang sistem pembayaran di era digital. Yang keempat adalah inisiatif untuk di bidang moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan atau yang sering disebut sustainable finance. Yang kelima adalah kerjasama di bidang inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk untuk pembiayaan UMKM secara digital. Saya akan menjelaskan satu-satu dari 5 agenda prioritas dalam G20 keketuaan Indonesia di tahun 2022 berkaitan dengan jalur keuangan yang terkait dengan kerjasama Bank Sentral. Yang pertama adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk pemulihan bersama, recover together. Ibu Menteri Keuangan tadi sudah menjelaskan bahwa ekonomi global telah mulai membaik, tapi tidak seimbang. Negara-negara maju sebagian besar sudah mulai pulih, dan karena sudah merencanakan untuk mengubah kebijakannya dan mengurangi stimulus fiskal maupun stimulus moneter dan termasuk sektor keuangan. Sementara negara-negara berkembang itu masih kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, masih memerlukan kebijakan-kebijakan stimulus moneter, fiskal maupun sektor keuangan. Oleh karena itu koordinasi ini perlu kita lakukan untuk diperjuangkan di dalam G20. Agar pemulihan ekonomi global bisa lebih seimbang dan tidak menimbulkan suatu yang kita sebut spillover effect atau dampak rambatan terhadap negara-negara di negara berkembang. Di kebijakan moneter, sejumlah negara maju termasuk Bank Sentral Amerika sudah merencanakan untuk mengubah kebijakannya yang sering kita sebut Fed tapering. Demikian juga di negara-negara yang lain, negara maju yang lain. Juga di negara-negara maju sudah merencanakan untuk mengurangi pelonggaran-pelonggaran kebijakan di sektor keuangan yang selama ini dilakukan. Misalnya pelonggaran untuk pengaturan mengenai kredit maupun pembiayaan. Nah, sementara itu kita masih memerlukan koordinasi ini sangat penting agar pulih bersama, tidak menimbulkan dampak rambatan yang negatif ke negara-negara berkembang. Oleh karena itu, koordinasi di tingkat G20 untuk ini perlu direncanakan secara baik, diperhitungkan secara baik, dan dikomunikasikan secara baik. Well planned, well calibrated, well communicated. Sehingga bisa pulih bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi atau menghilangkan dampak
yang tidak diinginkan kepada negara berkembang. Termasuk di dalam ini yang tadi disebut Ibu Menteri Keuangan adalah inisiatif lembaga-lembaga internasional yang dalam hal ini termasuk alokasi tambahan kuota SDR allocation oleh IMF agar negara-negara berkembang bisa lebih tahan mengatasi berbagai dampak dari ketidakseimbangan pemulihan global ini. Ini adalah untuk agenda yang pertama, koordinasi di bidang kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk pulih bersama dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua adalah koordinasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat. Bu Menteri tadi sudah menjelaskan bahwa pandemi menimbulkan sejumlah korporasi, unit usaha, termasuk UMKM, terkena dampaknya. Dan yang sering kita sebut scaring effect. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, diperlukan dukungan dari transformasi di sektor real dan sektor keuangan. Oleh karena itu, transformasi di sektor keuangan diperlukan untuk tumbuh lebih produktif, lebih efisien, dan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat. Dalam hal ini, transformasi di sektor keuangan termasuk juga pendalaman pasar keuangan untuk membiayai sektor real. Jadi tidak hanya untuk pembiayaan dunia usaha di jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Instrumen-instrumen yang lebih banyak dan juga mekanisme pasar yang bisa mendukung produktivitas dan efisiensi ekonomi dari sektor keuangan. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang sistem pembayaran di era digital. Pandemi memunculkan bahwa digitalisasi semakin cepat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan oleh karena itu, dua inisiatif di Kebangsentralan yang berkaitan mengenai ini. Satu adalah kerjasama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antar negara. Dan karenanya ini akan didorong yang sering kita sebut cross-border payment. Agar ke depan mengenai sistem pembayaran secara luas bisa kemudian mengatasi berbagai permasalahan sehingga menurunkan biaya, bisa mempercepat, memperluas akses maupun juga tentu saja dengan praktek-praktek pasar yang baik. Digitalisasi sistem pembayaran akan mendukung percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Kerjasama di bidang sistem pembayaran juga di Bank Sentral mencakup juga inisiatif untuk bank-bank sentral mengeluarkan Central Bank Digital Currency, termasuk juga rencana Indonesia untuk menerbitkan digital rupiah. Ada tiga hal yang memang ini akan dibahas. Satu adalah bagaimana CBDC, Central Bank Digital Currency, itu menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Ada yang negara menerbitkan sendiri, ada negara yang pemerintahnya bekerja sama dengan swasta. Yang kedua, bagaimana Central Bank Digital Currency ini tetap mendukung tugas-tugas bank sentral di moneter, di sektor keuangan, sistem pembayaran, dan tentu saja melayani ekonomi. Yang ketiga, bagaimana CBDC ini juga mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Itu yang ketiga, kerjasama di bidang sistem pembayaran, termasuk juga cross-border dan Central Bank Digital Currency. Yang keempat adalah inisiatif untuk pembiayaan berkelanjutan, sustainable finance. Ini adalah bagaimana Bank Sentral bisa mendukung ekonomi yang lebih hijau dan tentu saja sektor real yang lebih hijau dan sektor keuangan yang juga bisa mendukung. Inisiatif-inisiatif termasuk diantaranya adalah
memperluas dan menerbitkan berbagai instrumen-instrumen keuangan yang bisa mendukung pembiayaan ekonomi hijau dari sektor keuangan. Dan tentu saja memerlukan dukungan kebijakan-kebijakan bank sentral baik secara makro prudensial maupun secara mikro prudensial untuk mendukung pembiayaan yang berkelanjutan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah inisiatif-inisiatif untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Dari sisi bank sentral, dukungan-dukungan akan diberikan melalui pertama sistem pembayaran digital, termasuk yang kita lakukan di Indonesia mendukung digitalisasi ekonomi keuangan dan UMKM melalui digitalisasi pembayaran digital, termasuk di Indonesia adalah QR Indonesian Standard maupun yang lain. Yang kedua adalah tentu saja kebijakan-kebijakan moneter maupun makroprudensial dan sektor keuangan yang mendukung UMKM. Dan tentu saja ini bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Yang ketiga termasuk juga literasi keuangan agar bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Pak Menko barangkali itu adalah 5 agenda yang terkait dengan bank sentral di antara 7 agenda prioritas di jalur keuangan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur Bank Indonesia. Kunci kesuksesan dari presidensi G20 Indonesia adalah prinsip inklusivitas dan kerjasama. Hal tersebut tercermin di dalam 5 strategi prioritas yang telah disebutkan tadi oleh Bapak Menko Perekonomian. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, membangun ekonomi dunia yang tangguh dan stabil. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemitraan antar pemangku kepentingan. Dan yang kelima, memperkuat kepemimpinan kolektif global. Masing-masing jalur pertemuan, baik jalur Sherpa maupun jalur finance, memiliki agenda dan isu prioritas masing-masing yang merupakan turunan dari tema besar presidensi G20 Indonesia, yakni Recover Together, Recover Stronger, pulih bersama. Momentum ini akan dimanfaatkan sebagai aksi nyata Indonesia dalam menampilkan kepemimpinan global, panggung G20, panggung G20 Indonesia, khususnya untuk memajukan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi global dan membangun ketahanan global yang berkelanjutan. Selanjutnya, terkait persiapan penyelenggaraan kegiatan akan disampaikan oleh Bapak Menteri Menko Polhukam, Menko Politik Hukum dan HAM sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Untuk itu kepada Pak Menko Polhukam kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko Perekonomian, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Luar Negeri, dan Bapak Menkominfo. Dari penjelasan tadi tergambar bahwa acara ini akan berlangsung setahun penuh dari bulan Desember tahun ini sampai akhir tahun 2022 yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan itu akan mencakup 150 kali working group sama engagement group dan atau side events yang puncaknya nanti adalah KTT G20 di Bali sementara ini, nanti akan dipastikan kemudian. Nah, di sini akan ada kegiatan terus
selama setahun dan melibatkan berbagai negara. Saya ditunjuk untuk memimpin atau mengetuai bidang dukungan penyelenggaraan acara, semacam OC lah, OC yang umum. Nah, saudara, selama ini jika menyelenggarakan event-event internasional, Indonesia dikenal selalu sukses, meriah, ramah, dan mengesankan. Nah, penyelenggaraan Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Artinya harus menjaga reputasi yang sudah kita bangun sejak lama sebagai negara yang sukses menyelenggarakan event-event internasional, bukan hanya penampilan fisiknya, tetapi juga substansinya. Untuk itu, TNI dan Polri sudah kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan presidensi G20 tahun 2020, serta sudah bertekad untuk tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan masyarakat Indonesia juga ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan penyelenggaraan G20 tahun 2022, sehingga para tamu negara dan seluruh delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman. Bukan hanya aman, tapi juga nyaman. Persiapan-persiapan yang telah dan sedang serta akan terus dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. Persiapan logistik dan infrastruktur, yaitu penyiapan standar layanan acara, protokol, konsuler, akomodasi, logistik, transportasi, venue, bagi rangkaian acara presidensi termasuk KTT, pertemuan tingkat menteri, tingkat deputi, Sherpa, working group, dan engagement group. Itu sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, persiapan komunikasi dan media, yaitu penyiapan komunikasi dengan media, pemilihan tema besar untuk presidensi Indonesia, dan menyiapkan sistem aplikasi untuk track and trace dalam upaya untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Selain itu juga kami telah menyiapkan serangkaian strategi dan kegiatan komunikasi agar publik memahami makna, peran, dan manfaat yang diperoleh Indonesia selama presidensi dan KTT G20, serta meraih simpati dan dukungan internasional. Selanjutnya, persiapan side events, yaitu langkah-langkah untuk mengkoordinasikan event di luar acara pokok, mengambil manfaat dari penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia, dan mensinergikannya dengan potensi industri dan perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia. Pemenuhan standar layanan acara atau SLA, yaitu tersedianya fasilitas kesehatan tipe A, tersedianya penerbangan dari negara anggota G20 per hari atau setiap hari, terdapat penerbangan kelas bisnis, fasilitas VIP bandara, layanan kendaraan VIP, fasilitas hotel bintang 5 bersertifikat CHSI, dan tersedianya jaringan internet dan dukungan IT. Panitia Nasional juga menyiapkan venue, tempat pertemuan yang terdiri dari ruang sidang dengan luas minimal 900 meter persegi, beserta ruang pendukung seperti dining room, sekretariat, ruang eksibisi, information center, dan lain-lain. Panitia Nasional akan menggelar sejumlah agenda side events berupa pameran, gelar budaya,
promosi produk dalam negeri dan sejenisnya selama rangkaian presidensi dan KTT G20 di beberapa lokasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Asesmen kondisi COVID-19 di lokasi penyelenggaraan acara akan terjaga dengan acuan 2 bulan sebelum acara dari aspek level assessment situasi pandemi. Capaian vaksinasi di atas 80%. Proyeksi herd immunity di mana reproduksinya lebih kecil dari 1. Kasus aktif di bawah 50 kasus per 100.000 penduduk, serta ketersediaan rumah sakit tipe A. Terdapat alat isotermal molekuler atau PCR, ruang isolasi minimal 10% dari jumlah delegasi, kemudian ada juga ruang perawatan minimal 10% dari jumlah delegasi, dan fasilitas ventilator minimal 2% dari jumlah delegasi. Persiapan keamanan yaitu menyiapkan prosedur keamanan kegiatan dan delegasi G20 dari seluruh rangkaian, termasuk dalam hal ini KTT itu sendiri, pertemuan tingkat menteri, pertemuan tingkat deputi atau Sherpa, working group dan engagement group. Prosedur keamanan akan merujuk SOP dan penegasan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Karena menyangkut keamanan para kepala negara, menyangkut martabat negara, akan kita lakukan dengan serius dan penuh kewaspadaan. Di lapangan, pengamanan akan kita lakukan dengan tegas, namun tetap ramah. Terakhir, Kepres nomor 12 tahun 2021 memberi tugas dan tanggung jawab bagi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menjadi Ketua Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Sekretariat ini antara lain menjadi penghubung dan membantu Panitia Nasional berkomunikasi dengan sesama anggota Panitia Nasional maupun pihak lain, mengkoordinasikan pelaksanaan KTT G20 dan program side events dengan kementerian dan lembaga terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri Koordinator Polhukam. Terdapat beberapa format pertemuan yang akan digunakan dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan saat nanti. Pertemuan virtual, pertemuan hybrid, dan pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka yang dijadwalkan akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Persiapan telah mulai dilakukan, baik persiapan logistik, infrastruktur, termasuk infrastruktur TIK, maupun keamanan, secara khusus untuk mendukung G20 Leaders Summit, KTT G20. Sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media, kami mempersiapkan dukungan komunikasi, media, dan teknologi, termasuk diantaranya mengkoordinasikan kegiatan bidang komunikasi dan media, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi, media, dan jurnalis. Demikian sebagai informasi awal yang bisa kami sampaikan pada press briefing G20 malam ini. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Menko dan Bapak Ibu Menteri serta Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Selamat malam.